nama aku Muhammad Bashar Hamad. Aku dari Prodi Kedokteran Internasional. Di sini aku ingin mengetahui lebih lanjut tentang CFAC IPE. Aku mempunyai teman-teman yang lain untuk bisa ditanyakan. Hai, aku dan teman-temanku akan membantu Pasal lebih paham mengenai CFHC IP. Aku Ilmi dari Gizi. Aku Kalula dari Ilmu Keperawatan. Halo, aku Naila Zaira Sofi dari Program Studi Kedokteran. Halo, kenalin aku Nadine Maila Destanifa dari Prodi Gizi. Halo, kenalin aku Anissa Fajar Romera dari Pendidikan Dokter Reguler. Nah, kita masuk ke segmen pertama nih, yaitu apa itu definisi IPE. Mari kita tanyakan ke narasumber kita. Ini aku jelasin pertama dulu ya teman-teman. Kalau sepengetahuan aku, ini aku berdasar sama pendidikan interprofesional. IPE itu didefinisikan sebagai salah satu program yang bertujuan untuk mengkolaborasikan antar tenaga kesehatan. Itu tuh fungsinya untuk biar kita itu berlatih, berkolaborasi, dan membentuk tim yang efisien. Nah, kalau menurut Lula sendiri gimana? Itu aku kayak pernah baca gitu dari UK of Advancement of Interprofessional Education. Itu katanya dari IPA tuh jadi kolaborasi tuh antara dua atau lebih profesi. Nah, itu tuh untuk menciptakan dinamika yang bagus biar tercipta sebuah kolaborasi dan kualitas pelayanan yang bagus. Nah, itu pelayanan apa? Pelayanan kesehatan. Oh ya juga ya, berarti dengan memiliki program IPE yang terstruktur, diharapkan setiap prodi bisa bekerja sama dan memberikan layanan kesehatan ke masyarakat yang lebih baik. Mari kita lanjutkan kepada segmen selanjutnya, yaitu nilai-nilai CFAC IPE. Ayo kita tanyakan ke teman-teman kita. Kalau misal menurut aku nilai IPE itu ada 3 ya. Pertama tuh ada kolaborasi sama kerjasama, dimana kita tuh harus menghargai terus mendengarkan teman-teman satu tim kita. Kenapa perlu? Soalnya kan tadi kita punya tujuan kan. Nah, buat mencapai tujuan itu kita tuh harus punya bonding yang kuat sama teman-teman kita gitu loh. Terus habis itu kita tuh ada komunikasi yang transparan dan juga terbuka, dimana kita tuh kayak saling berbagi informasi dan juga ide dari teman-teman kedokteran, keperawatan, dan juga gizi. Terus habis itu yang terakhir itu ada salam toleransi. Terus habis itu kita juga harus menghargai teman-teman yang berasal dari daerah yang berbeda gitu loh. Kan kita kan sekolah di sini kan bukan dari satu daerah aja kan, kita berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Makanya itu kita harus saling toleransi. Kalau menurut kamu gimana? Oh, aku juga di sini pengen nambahin ya. Di sini paling nilai-nilai pengen aku tambahin itu ada 2. Yaitu pertama yang satu ada inklusivitas. Jadi inklusivitas tuh ya kita sebagai kelompok ya pasti kita tuh harus ada nilai inklusivitas ini. Karena kalau misalnya ada eksklusivitas tuh malah jadi kayak ada suatu kelompok dalam kelompok gitu kan. Iya. Jadinya tuh ada mungkin beberapa orang yang merasa perannya tuh malas untuk melakukan peran yang lebih aktif gitu kan ya. Jadi nilai inklusivitas ini penting untuk di IPE ini. Terus yang kedua, aku ngerasa kita tuh perlu juga nilai akuntabilitas. Di sini akuntabilitas itu berarti kita tuh harus bertanggung jawab gitu ya. Di sini kan kita ada 3 prodi ya, ada prodi kedokteran, prodi gizi, dan prodi perawatan. Jadi di sini akuntabilitas di sini tuh kita tuh harus bertanggung jawab atas peran-peran kita ini. Gitu. Oke. Oh, makasih ya Nadine dan Naila. Mari kita lanjutkan kepada segmen selanjutnya, yaitu strategi bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi kepada keluarga mitra. Kalau menurut pandangan dari gizi, ini aku jelasin secara tenaga gizi terlebih dahulu ya. Kalau gimana cara kita berkolaborasi dengan keluarga mitra, yang pertama kita perlu tahu dulu habits yang biasa dilakuin sama mereka apa, terus pola makan mereka seperti apa, dan kita perlu mengobservasi kayak sebagai contoh yaitu tadi pola makan. Terus kita perlu juga menghitung body mass index kayak seperti menghitung lingkar perut, lingkar lengan, kayak gitu juga, biar kita paham dan kita tahu langkah apa sih yang baik untuk kita tempuh Untuk keluarga itu untuk keluarga mitranya. Setelah kita tahu, kita bisa menyusun strategi dan mengimplementasikan strategi itu. Berarti dari segi gizinya gitu. Iya. Kalau dari FK-nya gimana?
Oke, jadi strategi ya, strategi. Oke, jadi langkah awal yang kami lakukan itu adalah membangun komunikasi yang baik dengan keluarga mitra melalui pengenalan yang sopan dan juga penjelasan dari tujuan kegiatan yang akan kami lakukan ke keluarga mitra. Selain itu, kami akan membangun komunikasi yang empatik dan mudah dipahami agar keluarga mitra itu merasa nyaman dan juga terbuka nih terhadap kondisi mereka ke kita. Itu sih. Mungkin kalau aku nambahin juga kayak kita ini juga harus tahu gitu kayak keluarga itu tuh pola hidupnya kayak gimana, kayak pola makannya kayak gimana. Contohnya tuh kayak mereka sering olahraga atau enggak, terus juga sudah dari life-nya kayak gimana gitu. Dengan itu kita bisa bersama-sama di antara profesi ini tuh tahu masalah dari keluarga itu dan kita tahu gimana langkah penanganannya. Ya sih, itu sih. Kalau dari FK kayak gitu, ini kalau dari keperawatan gimana? Nah, kalau keperawatan itu yang pertama nih kita menjalankan komunikasi terapeutik dengan keluarga mitra. Gunanya apa sih? Gunanya itu jadi untuk pertama mengkaji keluarganya gitu. Jadi kayak menggali lah informasinya mereka gitu, kayak kenapa gitu, ada apa gitu ya. Habis itu nanti kita juga bakalan melakukan pemantauan tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital ini ada 5. Yang pertama itu ada pengecekan nadi, habis itu pengecekan nyeri gitu kan, suhu dan sebagainya gitu ya, ini tanda-tanda vital. Habis itu kita juga bakal ngelakuin penyuluhan tentang hidup sehat gitu. Sebenarnya masih mirip-mirip lah ya. Kalau penyuluhan itu didampingin sama gizi juga atau sama FK? Sebenarnya sih pengennya kayak gitu ya, karena kan kita ada di beda field ya, jadi kayak mungkin bisa berkolaborasi nih kita gitu ya dari situ. Oh, terima kasih ya atas pandangannya masing-masing dari berbagai prodi. Berarti yang aku bisa pahamin tuh pendidikan interprofesional atau interprofessional education adalah gabungan dari berbanyak prodi, 2 ataupun lebih, di mana mereka bekerja sama untuk bisa meningkatkan layanan kesehatan dan di mana mereka itu saling berikan yang terbaik dari prodi masing-masing untuk bisa membantu keluarga mitra menjadi ada keluarga yang lebih sehat dari orang tua sampai anak. Program ini diinisiasi oleh WHO yang bertujuan untuk diharapkan berbagai prodi bisa meningkatkan layanan kesehatan dan bisa saling merangkul untuk nanti membawa kesehatan lebih terpadu di masa depan nanti. Sebagaimana di dalamnya ada gizi, ahli kesehatan, keperawatan, kedokteran dan juga ahli gizi, di mana mereka bekerja terhadap profesinya masing-masing. Ahli gizi berpikir tentang nutrisi untuk keluarganya, dan kedokteran melakukan praktik atas ilmunya, dan juga keperawatan yang mengecek data-data terhadap keluarga itu. Diharapkan mereka semua bisa bekerja sama dan memberikan yang terbaik kepada keluarga mitra sebagaimana WHO membuat program itu.